Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lina, selaku pembawa acara pada Sarasehan kali ini. Pada Sarasehan kali ini, kita akan membahas tentang dukungan penyuluh untuk meningkatkan produksi pertanian. Tentu saja saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Bapak Insinyur Edi Santoso, selaku Kepala UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga ada Bapak Andi Bagus Dermawan STP, selaku penyuluh ahli muda UPTD BPSDMP DPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin langsung saja saya sapa beliau yang ada di samping saya. Selamat datang Bapak Edi dan Bapak Andi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik ya Bapak ya. Mungkin langsung saja ke perbincangan inti ya Pak ya. Kita sekarang bakal ngebahas tentang dukungan penyuluh untuk meningkatkan produksi pertanian. Nah, sebelumnya nih Pak, bisa dijelaskan dulu untuk penyuluhan pertanian itu apa sih Pak? Monggo Bapak Edi. Terima kasih Mbak Lina. Iya. Jadi kalau kita ngomong terkait dengan penyuluhan, mungkin kita ambil dulu kata dasar penyuluhan itu. Jadi suluh gitu ya. Suluh itu yang berarti bisa menerangi. Jadi kalau saya ngomong suluh itu teringat masa lalu Mbak. Zaman kecil saya itu sering nyuluh-nyuluh ikan gitu ya, yang pakai obor gitu. Jadi yang namanya suluh itu ya obornya itu. Jadi untuk menerangi itu. Ya, jadi ya, harapannya penyuluhan itu bisa menerangi kepada petani gitu. Kalau definisi terkait dengan penyuluhan pertanian itu proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu untuk menolong dirinya sendiri untuk mendapatkan informasi atau mengakses informasi terkait dengan pasar, kemudian teknologi, permodalan, dan sumber daya yang lain supaya ada peningkatan dalam produktivitas, kemudian efisiensi dalam berusaha tani, kemudian permodalannya meningkat dan sejahtera, yang jelas untuk mendapat sejahtera. Dan yang jelas untuk bisa meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan, Mbak. Jadi ya, harapan seperti itu. Dan di dalam penyuluhan itu memang harus ada demokrasi dan update. Jadi demokrasi itu maksudnya kan tidak hanya satu arah yang kita sampaikan, tapi nanti kita membuat bagaimana si petani itu aktif, berperan aktif di dalamnya. Kemudian update itu ya maksudnya yang kita sampaikan ya hal-hal pertanian yang baru, yang sekarang, bukan yang sudah lama, sehingga akan menarik lah, terutama bagi generasi muda untuk bisa tertarik di pertanian. Saya kira itu penyuluhan pertanian. Nah tadi kan udah dijelaskan ya Pak ya tentang penyuluhan pertanian itu apa. Nah apa yang harus dilakukan sih Pak dalam rangka peningkatan kinerja penyuluh pertanian untuk membina kelompok taninya? Nah mungkin untuk Bapak Andi boleh dijelaskan? Iya, untuk peningkatan kinerja penyuluh pertanian, jadi penyuluh perlu memperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah persiapan penyuluhan, yang kedua adalah pelaksanaan penyuluhan, yang ketiga adalah evaluasi penyuluhan, dan yang keempat adalah pelaporan penyuluhan. Ya, untuk persiapan penyuluhan itu misalnya kegiatan yang dilakukan penyuluh itu seperti melakukan identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem, kemudian mendampingi kelompok dalam menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok, kemudian penyuluh juga membuat program penyuluhan, serta membuat rencana kerja penyuluh pertanian. Sedangkan untuk pelaksanaan penyuluhan, penyuluh bisa melakukan kunjungan kelompok, kemudian juga penyuluh itu juga harus melakukan diseminasi atau penyebaran informasi terkait teknologi pertanian yang terkini atau yang terbaru sesuai anjuran pemerintah, dan juga beberapa metode penyuluhan lain seperti sekolah lapang, kemudian ada juga demonstrasi cara atau percontohan seperti itu untuk pelaksanaan. Kemudian untuk evaluasi penyuluhan itu untuk mengetahui seberapa jauh petani atau kelompok tani dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Jadi ada evaluasi pelaksanaan dan juga evaluasi terkait untuk dampak dari penyuluhan.
Kemudian yang terakhir adalah pelaporan penyuluhan. Ini penyuluh melaporkan kegiatan penyuluhannya setiap bulan secara online dan berjenjang mulai dari penyuluh di tingkat BPP atau Balai Pelaksana Penyuluhan, kemudian di kabupaten, di provinsi, dan sampai di tingkat pusat. Ini seperti itu, Mbak. Nah, tadi kan Bapak Andi nih menyebutkan sekolah lapang ya, Pak ya? Nah, sekolah lapang itu tuh apa sih, Pak? Sekolah di lapangan atau apa? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oh iya, jadi sekolah lapang merupakan salah satu metode penyuluhan yang cukup disukai oleh petani ya, karena ini merupakan model pembelajaran yang non formal bagi petani. Itu mulai dari penyiapan lahan, pengolahan lahan, penyiapan bibit, kemudian penanaman, kemudian pengendalian hama dan panen. Jadi sekolah lapang ini benar-benar banyak prakteknya, itu sekitar 70% praktek dan 30% teori, dan didampingi langsung oleh penyuluh. Jadi mulai dari awal penyiapan lahan, benih, bibit sampai panen, itu sekolah lapang. Untuk tahapan-tahapan sekolah lapang itu ada apa aja sih, Pak? Terus contohnya itu apa? Oh ya, untuk tahapan sekolah lapang yang pertama itu biasanya adalah sosialisasi. Ini dilakukan oleh penyuluh pada petani dan dihadiri juga oleh petugas pendamping yang lain, misalnya ada POPT atau pengendali organisme pengganggu tanaman. Kemudian yang tahap berikutnya ini melakukan rembuk tani. Jadi penyuluh mendampingi kelompok tani dalam melakukan rembuk atau musyawarah. Jadi dalam pertemuan ini nanti dibahas permasalahan apa saja yang ditemui oleh petani di lapangan dan dibahas cara pemecahan masalah tersebut. Nah, nanti juga akan ditentukan materi penyuluhan yang akan disampaikan saat kursus tani. Nah, kemudian berikutnya adalah pelaksanaan kursus tani atau praktek ya. Ini biasanya 4-8 kali pelaksanaan. Ini materinya mulai dari tadi seperti penyiapan lahan, pengolahan lahan, kemudian ada penyiapan benih, kemudian ada pembuatan pupuk organik padat maupun pupuk organik cair, kemudian pembuatan pestisida nabati. Nah, kursus tani ini didampingi langsung oleh penyuluh di lapangan. Nah, itu biasanya penyuluh akan membawa seperti ini media penyuluhan ya. Seperti ini mungkin bisa, seperti ini ada leaflet, kemudian ada brosur. Ini misalnya ini ada sistem tanam jajar legowo. Kemudian ada cara pemupukan untuk padi. Nah, ini penyuluh langsung mendampingi petani. Jadi beberapa alat bantu penyuluhan. Kemudian ada alat peraga penyuluhan seperti ini ya. Ini misalnya pH meter. Jadi petani sebelum menanam itu harus tahu kondisi lahannya, apakah asam atau tidak. Nah, ini penyuluh nanti yang akan praktek. Nah, ini petani juga harus memahaminya. Jadi kalau lahan itu kondisinya asam, itu akan menyebabkan kurang optimal dalam pertumbuhan tanaman. Jadi ada beberapa racun, misalnya logam, aluminium, kemudian magnesium, itu bersifat racun bagi tanaman sehingga tanaman kerdil. Nah, makanya dengan alat ini bisa mengetahui tanah itu asam atau basa. Diharapkan kondisi tanah yang baik adalah yang netral, yaitu pH-nya 6,5 sampai 7,5. Nah, ini dengan menggunakan alat ini nanti untuk mengetahui keasaman. Ini beberapa contoh peraga saat kursus tani. Kemudian nanti diakhiri di sekolah lapang itu biasanya ada Farmer Field Day atau hari temu lapang petani. Nah, ini di sini nanti penyuluh bersama petani akan panen atau kalau di pertanian itu ngubin ya, ubinan untuk mengetahui hasil produksi atau hasil produktivitas. Nah, nanti akan dibahas hasil produktivitasnya. Kemudian kalau ada masalah nanti dicari pemecahan masalahnya apa. Juga nanti sebagai contoh kalau dalam sekolah lapang ini ada percontohannya, karena biar mengetahui kalau petani itu kalau belum melihat langsung itu belum percaya gitu. Jadi kalau udah langsung, oh ini dengan teknologi yang sudah sesuai anjuran pemerintah, hasilnya ternyata meningkat. Nah, nanti diharapkan petani yang lain yang tidak mengikuti sekolah lapang ini akan percaya dan akan mempraktekkan.
di lahannya masing-masing seperti itu. Gitu. Berarti ada 5 tahapan ya Bapak ya? Iya. Untuk ini. Untuk, Nah, balik lagi nih untuk Bapak Edi Pak, apa sih Pak harapan kedepannya untuk kegiatan penyuluhan pertanian ini? Ya, jadi tujuannya begini tuh Mbak Lina, untuk penyuluhan itu harapan kami, harapan dari pertanian dari kementerian sampai ke bawah itu, memang petani itu nanti akan dalam berusaha bertaninya itu akan lebih baik, kemudian dalam berusaha taninya juga akan lebih baik, kemudian hidupnya lebih sejahtera, kemudian masyarakatnya lebih baik lagi, kemudian dalam menjaga lingkungannya akan lebih meningkat begitu. Kemudian penyuluh itu memang ya dituntut gitu untuk merubah PSK, tapi PSK yang bukan yang PSK hanya singkatan yang negatif itu. Nanti PSK di kita itu untuk merubah pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan ya. Jadi yang tadinya itu tidak tahu kemudian jadi tahu, yang tadinya tidak mau menjadi mau, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Jadi tujuan penyuluhan itulah, saya kira. Apa saja sih Pak kelembagaan penyuluhan yang menangani penyelenggaraan penyuluhan ini tuh apa saja? Oh iya. Jadi kalau kita urutkan dari tingkat pusat, yang di bawah kementerian itu ada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, itu yang ada di pusat, di kementerian. Kemudian di tingkat provinsi, di DI itu di bawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY itu ada UPT. Jadi yang menangani di UPT kami, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Kemudian kalau di kabupaten itu yang menangani adalah di bidang atau UPT, di Dinas Pertanian Kabupaten. Jadi di sana ada bidang penyuluhan atau UPT penyuluhan. Kemudian sampai ke Kapanewon, itu ada unit yang namanya BPP, Balai Penyuluhan Pertanian. Itu khusus di 3 kabupaten dan 1 kota. Kecuali Sleman. Kalau Sleman itu berupa UPTD, UPTD BP4, jadi Balai Penyuluhan Pertanian Pangan dan Perikanan. Itu kalau di Sleman, UPT itu membawai 2-3 Kapanewon. Tapi kalau yang di luar Sleman, di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo itu BPP itu di masing-masing Kapanewon. Khusus untuk kota, BPP itu hanya 1, karena kan luas lahannya di kota kan terbatas, sehingga hanya ditangani oleh 1 BPP meskipun di dalamnya banyak penyuluhnya begitu. Jadi itu kelembagaan yang ada di penyuluhan. Untuk kondisi penyuluhan pertanian nih Pak, di daerah istimewa Yogyakarta ini selaku ujung tombak penyelenggaraan penyuluhan daerah istimewa Yogyakarta ini kondisinya tuh bagaimana sih Pak untuk sekarang? Iya. Jadi penyuluh itu selain ujung tombak juga ujung tombak biasanya. Iya benar. Jadi kalau kita lihat kondisi ketenagaan penyuluh, di penyuluh kita itu ada yang namanya PNS dan P3K atau PPPK. Yang PNS itu sebanyak 163, kemudian yang P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian gitu ada 209, jadi jumlahnya 372. Sementara untuk jumlah kelompok tani yang ada di DIY itu ada 9.812. Kalau kita bandingkan antara jumlah penyuluh dengan jumlah kelompok tani itu ya sekitar 1:27 kelompok begitu. Padahal sebenarnya idealnya itu kan satu penyuluh itu 8 sampai 16 kelompok, jadi yang mendampingi itu. Idealnya, tapi kondisi sekarang ya memang tidak ideal. Jadi memang harapan kami memang mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ada penambahan personil ini. Sementara di lapangan juga dituntut penyuluh itu sekarang polivalen. Jadi tidak fokus per bidang ternak, bidang pertanian, tapi semua harus harus tahu. Ya, karena di lapangan itu kadang petani itu nggak tanya ini backgroundnya itu dari pendidikan peternakan atau tapi tahunya pertanian secara luas. Itu jadi ya mudah-mudahan nanti ke depan lebih baik lagi. Jadi
harapannya perbandingan yang ideal itu nanti bisa tercapai. Kalau sekarang memang ya belum ideal. Ideal ya, Pak. Meskipun demikian ya sekarang diusahakan untuk bagaimana untuk menjadwalkan ya, gitu. Ya. Iya. Nah, Bapak sebagai penyelenggara negara atau pemerintah nih Pak, apakah ada dasar hukumnya dari penyelenggaraan penyuluhan pertanian ini? Oh iya. Jadi paling tidak kita sampaikan nanti 4 dasar, meskipun sebenarnya banyak regulasi yang terkait dengan penyuluhan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 terkait dengan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kemudian ada Undang-Undang lagi Nomor 19 Tahun 2013 itu terkait dengan perlindungan petani. Kemudian ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 itu terkait dengan pembinaan kelembagaan petani. Dan yang terakhir Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2018 terkait dengan pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Meskipun sebenarnya regulasi yang lain itu banyak, paling tidak kita dasarnya itu, paling tidak ada 4 dasar yang untuk kita laksanakan sebagai dasar pelaksanaan di lapangan. Itu. Nah, mungkin balik lagi ke Bapak Andi ya Pak ya, tadi mengenai sekolah lapang Pak. Untuk sekolah lapang sendiri itu diadakannya itu berapa minggu sih Pak? Atau mungkin berapa hari gitu, mungkin bisa dijelaskan Pak, berapa kali pertemuan gitu? Iya, kalau sekolah lapang itu selama musim tanam. Jadi petani itu bersekolah, tapi sekaligus juga praktek. Tapi dia langsung praktek di lahan percontohan atau istilahnya itu LL ya, laboratorium lapangan. Itu misalnya kalau padi luasannya antara 5.000 sampai 1 hektar. Di situ peserta sekolah lapang itu langsung praktek, mulai dari pengolahan lahan yang baik dan benar seperti apa, kemudian penyiapan bibit yang benar seperti apa. Jadi sesuai musim tanam padi. Sesuai musim tanam padi. Ya, jadi musim tanam padi nanti kalau selama 4 bulan 120 hari, yaitu 120 hari selesai. Tapi kalau ada jangka pertemuannya ya, biasanya ada 4 sampai minimal 4 kali dan 8 kali untuk pertemuan. 4 sampai 8 kali pertemuan ya. Kalau untuk normalnya itu musim taninya itu berapa lama Pak? Kalau untuk padi rata-rata 110 sampai 120 hari gitu. Itu normalnya ya Pak? Iya, nanti selama sekolah lapang itu akan didampingi terus oleh petani, oleh penyuluh, jadi sampai awal sampai akhir sampai panen gitu. Mungkin untuk yang terakhir Bapak, untuk kesimpulannya dari perbincangan kali ini itu apa? Mungkin dari Bapak Edi boleh, dari Bapak Andi boleh? Jadi penyuluh itu merupakan ujung tombak tadi itu sebagai penerang atau sebagai obor dalam di lingkungan petani begitu. Jadi harapan kami nanti memang teman-teman generasi muda, harapan kami ke depan itu jangan takut kalau untuk berusaha di pertanian, karena tetap ada pendampingnya. Dan kegiatan di pertanian itu tidak akan berhenti selama masih ada kehidupan. Jadi tetaplah bersemangat. Mungkin dari Bapak Andi ada yang mau disampaikan tambahannya? Ya, untuk rekan-rekan penyuluh di lapangan harus semakin kreatif dan inovatif ya, karena sekarang ini tantangan terutama perubahan iklim itu tidak menentu dan menjadi ancaman dalam peningkatan produksi pangan. Jadi teman-teman penyuluh harus kreatif untuk bisa mengatasi masalah perubahan iklim agar ketersediaan pangan di masyarakat, di petani itu terus tersedia dan petani mampu meningkatkan hasil produksinya secara optimal. Seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih ya untuk Bapak Edi dan Bapak Andi. Untuk perbincangan kali ini mungkin cukup sekian aja ya Bapak ya. Baik pemirsa, mungkin cukup sekian saja perbincangan Sarasehan pada kali ini. Saya Lina selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.